Assalamualaikum. Ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Masih sama, kita akan latihan soal kebidanan. Ini adalah pembahasan dari soal yang udah aku posting di Telegram. Oke, soal kasus kebidanan kita langsung ke soalnya aja. Soal nomor 1. Seorang perempuan umur 22 tahun, G1 P0A0 hamil 30 minggu. Datang ke PMB mengeluh bengkak pada kedua kaki sejak 4 hari yang lalu. Hasil anamnesis, aktivitas lebih banyak tidur, pekerjaan rumah dibantu asisten rumah tangga. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 72 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Pernafasan 20 kali per menit, TFU 28 cm, DJJ 120 kali per menit. Presentasi kepala, kemudian pertanyaannya, KIE apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Posisikan kaki lebih tinggi. B. Rendam dengan air garam. C. Latihan dorsofleksi. D. Kompres air hangat. E. Jalan di pagi hari. Dan jawaban yang benar adalah A. Posisikan kaki lebih tinggi. Pada kasus seorang perempuan hamil 30 minggu dengan keluhan bengkak pada kedua kaki sejak 4 hari yang lalu. Diagnosis yang kemungkinan besar adalah edema fisiologis akibat kehamilan. Edema pada kaki adalah masalah yang umum terjadi pada kehamilan, terutama pada trimester ketiga. Disebabkan oleh peningkatan volume darah dan tekanan dari rahim yang membesar pada pembuluh darah di panggul. Sini aku mau bahas per opsi. Mulai dari opsi A, posisikan kaki lebih tinggi. Mengangkat kaki lebih tinggi dari jantung membantu aliran darah kembali ke jantung dan mengurangi penumpukan cairan di kaki. Ini adalah salah satu cara yang paling efektif dan umum direkomendasikan untuk mengurangi edema pada kehamilan. Untuk opsi B, merendam kaki dalam air garam mungkin memberikan efek menenangkan sementara, tetapi tidak efektif dalam mengatasi penyebab utama edema, yaitu sirkulasi darah yang terganggu. Jadi ini bukan metode utama untuk mengatasi edema pada kehamilan. Untuk opsi C, latihan dorsofleksi. Latihan dorsofleksi dapat membantu sirkulasi darah di kaki dan mengurangi pembengkakan. Ini juga merupakan metode yang baik untuk mencegah edema. Ini juga merupakan jawaban yang baik, meskipun secara keseluruhan mengangkat kaki lebih tinggi biasanya lebih efektif. Untuk opsi D, kompres air hangat. Kompres air hangat dapat membantu meredakan nyeri dan ketidaknyamanan sementara, tetapi tidak secara signifikan mengurangi edema. Ini bukan metode utama untuk mengatasi edema pada kehamilan. Kemudian opsi E, jalan di pagi hari. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan di pagi hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan membantu mengurangi pembengkakan. Namun, ini mungkin tidak selalu praktis atau nyaman bagi semua ibu hamil, terutama jika edemanya sudah parah. Ini juga jawaban yang baik, tetapi mengangkat kaki lebih tinggi umumnya lebih dianjurkan sebagai tindakan pertama. Jadi udah cocok jawabannya A ya. Lanjut soal nomor 2. Seorang perempuan umur 23 tahun, G1 P0A0, hamil 10 minggu datang ke PMB mengeluh mual muntah pada pagi hari sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesis muntah 2-3 kali, nafsu makan menurun. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 78 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. TFU belum teraba. Pertanyaannya, informasi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Tanda bahaya kehamilan. B. Fisiologi kehamilan. C. Pola istirahat. D. Imunisasi TT atau E. Nutrisi. Dan jawaban yang benar adalah B. Fisiologi kehamilan. Pada kasus seorang perempuan hamil 10 minggu,
dengan keluhan mual dan muntah pada pagi hari selama 3 hari terakhir. Diagnosis yang paling mungkin adalah morning sickness atau mual muntah pada kehamilan. Morning sickness adalah kondisi yang sangat umum terjadi pada trimester pertama kehamilan dan biasanya tidak memerlukan intervensi medis khusus kecuali gejalanya parah atau sudah masuk kategori hiperemis gravidarum. Oke, di sini aku mau bahas per opsi lagi. Mulai dari opsi A, tanda bahaya kehamilan. Memberikan informasi tentang tanda bahaya kehamilan itu penting, tetapi dalam kasus ini, gejalanya adalah mual dan muntah yang umum dan tidak menunjukkan tanda bahaya yang memerlukan penanganan darurat. Jadi, ini bukan prioritas utama dalam konteks gejala yang disampaikan. Kemudian opsi B, fisiologi kehamilan ini adalah opsi yang benar. Menjelaskan bahwa mual dan muntah adalah bagian dari perubahan fisiologis yang normal pada trimester pertama kehamilan. Ini dapat membantu ibu hamil memahami bahwa kondisinya tidak berbahaya dan umumnya akan membaik dengan sendirinya. Penjelasan ini dapat memberikan rasa tenang dan pengertian tentang apa yang terjadi pada tubuh ibu hamil. Untuk opsi C, pola istirahat. Mengatur pola istirahat yang baik penting untuk kesehatan ibu hamil, tetapi tidak secara langsung menjelaskan atau mengatasi keluhan mual dan muntah. Jadi ini tidak secara langsung relevan dengan keluhan utama. Kemudian opsi D, imunisasi TT atau tetanus toksoid. Ini penting untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi. Namun, ini tidak berhubungan dengan keluhan mual dan muntah yang dialami ibu hamil tersebut. Jadi ini juga tidak terkait dengan keluhan saat ini. Kemudian untuk opsi E, nutrisi. Memberikan informasi tentang nutrisi penting karena mual dan muntah dapat mempengaruhi asupan makanan. Memberikan tips tentang makan dalam porsi kecil, sering, dan memilih makanan yang tidak memicu mual bisa sangat membantu. Ini juga merupakan jawaban yang baik, meskipun penjelasan tentang fisiologi kehamilan memberikan dasar pemahaman yang lebih mendasar. Jadi, udah cocok ya jawabannya B, fisiologi kehamilan. Soal nomor 3, seorang perempuan umur 22 tahun datang ke Polindes mengeluh mual muntah sejak 4 hari yang lalu. Hasil anamnesis, belum haid, anak terkecil umur 1 tahun, masih menyusui, kemudian hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, dan sudah teraba balotemen. Pertanyaannya, pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. HB, B. leukosit, C. plano tes, D. glukosa urin, atau E. protein urin. Dan jawaban yang benar adalah C. plano tes. Pada kasus seorang perempuan berusia 22 tahun yang mengeluh mual muntah sejak 4 hari yang lalu. Dengan anamnesis belum haid dan anak terkecil berusia 1 tahun serta masih menyusui. Dan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan tanda-tanda vital yang normal dan adanya balotemen. Kecurigaan utama adalah kehamilan. Balotemen adalah tanda fisik yang dapat mengindikasikan adanya janin dalam uterus. Dalam konteks ini, gejala mual dan muntah serta belum haid semakin memperkuat kecurigaan kehamilan. Oke, kita bahas per opsi lagi. Dari opsi A, hemoglobin. Pemeriksaan hemoglobin penting untuk mengetahui status anemia, namun tidak relevan sebagai langkah pertama dalam mendiagnosis kehamilan. Jadi ini bukan prioritas untuk mendiagnosis kehamilan. Opsi B, leukosit. Pemeriksaan leukosit digunakan untuk mendeteksi infeksi atau kondisi inflamasi, tetapi tidak berhubungan langsung dengan gejala kehamilan. Jadi ini bukan pemeriksaan yang relevan
untuk dugaan kehamilan. Kemudian opsi C, planotes adalah istilah yang umumnya merujuk pada tes kehamilan berbasis urin, misalnya tes PEG. Ini adalah pemeriksaan penunjang yang paling tepat dan cepat untuk mengonfirmasi kehamilan, terutama mengingat gejala mual muntah, belum haid, dan balotemen. Untuk opsi D, glukosa urin, pemeriksaan glukosa urin digunakan untuk mendeteksi diabetes, namun tidak relevan sebagai pemeriksaan awal dalam dugaan kehamilan. Jadi ini bukan pemeriksaan yang relevan juga untuk dugaan kehamilan. Untuk opsi E, pemeriksaan protein urin digunakan untuk mendeteksi kondisi seperti preeklamsi. Namun ini tidak relevan pada tahap awal untuk mengonfirmasi kehamilan. Sebenarnya teman-teman bidan pasti udah tahu, tapi di sini aku cuma mau jelasin per opsi aja untuk ngulang-ngulang apa sih pengertian dari setiap opsi ini. Kan semuanya berhubungan dengan kebidanan. Soal nomor 4, seorang perempuan umur 30 tahun datang ke PMB mengeluh letih, pusing, dan cepat lelah sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, tidak menstruasi selama 2 bulan, hasil pemeriksaan tekanan darah 100/60, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, TFU belum teraba, HCG positif. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Golongan darah, B. Hemoglobin, C. Darah lengkap, D. Protein urin, atau E. Glukosa urin. Ini sih gampang banget untuk bidan-bidan. Jawabannya pastinya B. Hemoglobin. Pada kasus seorang perempuan berusia 30 tahun yang mengeluh letih, pusing, dan cepat lelah selama 1 minggu, serta tidak menstruasi selama 2 bulan. Dengan hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah rendah, denyut nadi dan pernafasan normal, suhu tubuh normal, tinggi fundusuteri belum teraba, dan hasil tes HCG positif. Kemungkinan besar perempuan tersebut sedang hamil. Gejala letih, pusing, dan cepat lelah pada kehamilan awal seringkali disebabkan oleh anemia, terutama karena peningkatan volume darah selama kehamilan yang dapat menyebabkan penurunan kadar hemoglobin. Oke, dibahas per opsi lagi. Untuk opsi A, golongan darah. Mengetahui golongan darah penting untuk keperluan transfusi dan identifikasi risiko resus isoimunisasi. Tetapi ini tidak secara langsung relevan dengan gejala yang dialami saat ini. Jadi ini bukan prioritas utama untuk mengatasi gejala letih, pusing, dan cepat lelah. Opsi B, pemeriksaan hemoglobin. Ini sangat relevan untuk mengevaluasi adanya anemia, yang bisa menjadi penyebab utama gejala letih, pusing, dan cepat lelah pada awal kehamilan. Anemia sering terjadi pada kehamilan dan dapat menyebabkan gejala-gejala tersebut. Untuk opsi C, darah lengkap. Pemeriksaan darah lengkap mencakup hemoglobin, hematokrit, jumlah sel darah putih, dan trombosit. Meskipun pemberian informasi yang lebih luas, fokus utama dalam kasus ini adalah menilai hemoglobin untuk mendeteksi anemia. Ini juga bisa menjadi pilihan yang baik karena mencakup hemoglobin, tetapi lebih luas dari yang diperlukan untuk gejala yang spesifik ini. Opsi D, protein urin. Pemeriksaan protein urin digunakan untuk mendeteksi preeklamsi, yang lebih sering terjadi pada trimester kedua dan ketiga kehamilan. Jadi ini juga tidak relevan dengan gejala saat ini. Untuk opsi E, pemeriksaan glukosa urin digunakan untuk screening diabetes gestasional, yang tidak berhubungan langsung dengan gejala letih, pusing, dan cepat lelah pada trimester pertama. Jadi ini juga bukan pemeriksaan yang relevan untuk gejala saat ini. Jadi udah cocok, jawabannya B, hemoglobin. Lanjut soal nomor 5. Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke PMB ingin konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis menikah 5 bulan yang lalu, ingin hamil, haid teratur, frekuensi hubungan seksual sering,
Dan hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70, nadi 70 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Tidak ada riwayat penyakit infeksi dan abdomen tak teraba massa. Pertanyaannya, asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Anjurkan berhubungan seksual saat masa subur. B. Konsumsi makanan mengandung vitamin E. C. Anjurkan untuk USG abdomen. D. Sarankan periksa ke dokter. Atau E. Anjurkan terapi hormon. Dan jawaban yang benar adalah A. Anjurkan berhubungan seksual pada masa subur. Pada kasus seorang perempuan berusia 25 tahun yang ingin hamil dan memiliki haid teratur, serta frekuensi hubungan seksual yang sering. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kondisi umum yang baik dan tidak ada riwayat penyakit infeksi atau massa abdomen. Dalam hal ini, asuhan yang tepat perlu difokuskan pada optimalisasi peluang kehamilan secara alami. Oke, kita bahas per opsi lagi. Untuk A, anjurkan berhubungan seksual saat masa subur. Ini adalah saran yang paling tepat karena mengetahui dan memanfaatkan masa subur atau ovulasi dapat meningkatkan peluang kehamilan. Masa subur biasanya terjadi sekitar 14 hari sebelum menstruasi berikutnya pada siklus haid yang teratur. Untuk opsi B, konsumsi makanan mengandung vitamin E. Vitamin E memang baik untuk kesehatan reproduksi, tetapi tidak secara langsung mempengaruhi peluang kehamilan seperti mengetahui masa subur. Jadi ini bukan prioritas utama untuk meningkatkan peluang kehamilan. Untuk opsi C, anjurkan untuk USG abdomen. USG abdomen biasanya dilakukan jika ada kecurigaan masalah kesehatan atau untuk konfirmasi kehamilan, tetapi tidak diperlukan dalam kasus konsultasi prakonsepsi pada pasangan yang sehat dan baru menikah 5 bulan. Jadi ini tidak relevan pada tahap awal konsultasi kehamilan tanpa indikasi medis khusus. Untuk opsi D, sarankan periksa ke dokter. Konsultasi ke dokter mungkin diperlukan jika ada masalah kesuburan yang dicurigai. Tetapi pada tahap ini, pasangan baru menikah 5 bulan dan belum perlu intervensi medis kecuali ada indikasi lain. Jadi ini belum diperlukan pada tahap awal mencoba hamil. Untuk opsi E, anjurkan terapi hormon. Terapi hormon biasanya digunakan untuk masalah kesuburan yang terdiagnosis dan tidak dianjurkan untuk pasangan yang baru mulai mencoba hamil tanpa indikasi medis yang jelas. Jadi ini juga tidak relevan pada tahap ini. Oke, udah selesai pembahasan soal kita kali ini. Maaf kalau suaraku kayak ngos-ngosan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang dan tetap semangat. Semoga apa yang kalian impikan bisa tercapai. Oke? Dan kata bijak kali ini ialah tujuan tidak tercapai bukan tragedi kehidupan. Yang jadi tragedi adalah tidak mempunyai tujuan untuk dicapai. Oke, tetap semangat!